Oke, ini hari Selasa tanggal 11 Juni. Mau coba mulai bikin catatan harian sih tentang finansial. Kita coba dari mulai membaca buku ini Psychology of Money. Baru mulai baca bab 1, ada 20 bab. Kita coba ya sehari satu bab, terus kita resume. Dimulai dari pengantarnya. Psychology of Money itu intinya ngejelasin kalau uang itu bukan matematika, bukan hitung-hitungan, bukan data-data, tapi psikologi. Kenapa? Karena orang yang pendidikan tinggi itu belum tentu psikologinya dalam mengatur uang itu bagus. Kebalikannya, orang yang pendidikan rendah belum tentu psikologi dalam mengatur keuangan itu jelek. Nah, jadi intinya psikologi lah dalam mengatur uang. Di kata pengantarnya itu dikasih contoh ada dua orang di Amerika itu, apa namanya, Reed, satunya ya anggaplah A sama B gitu. Si A ini tukang sapu jalanan sampai pada akhirnya dia meninggal, dia punya kekayaan yang besar dan bisa kasih warisan ke anak tirinya sama ke yayasan kalau nggak salah. Padahal kerjanya cuma yang jagain pom bensin, bersih-bersih gitu. Kenapa dia bisa demikian? Karena dia nabung ke saham blue chip. Itu si A. Kemudian si B itu kaya, tapi dia ngambil utang buat beli rumah kalau nggak salah. Ngambil utang buat beli rumah segala macam sampai akhirnya waktu itu krisis 2008. Dan akhirnya jatuh miskin, bangkrut. Ya itu contohnya di kata pengantarnya. Jadi setelah dipikir-pikir ya juga sih. Karena ada orang yang sama pendapatannya tapi cara mengatur uangnya itu beda. Ya gue lihat langsung lah contohnya teman-teman gue ya. Bahkan ada yang sampai bingung, kok lu bisa sih beli barang ini, misalnya iPhone, beli yang penyuci motor segala macem. Gue gak ada tabungan sama sekali gitu. Setelah diceritain ya emang cara hidupnya dia aja yang harus dibenerin gitu. Kenapa penting? Ya dia gak punya tabungan sama sekali gitu. Kita tahu semua orang yang gak punya tabungan, ya bisa tabungan deh, dana darurat deh seenggaknya. Iya suatu saat nggak ada yang tahu kan kondisi kayak gimana, bisa kayak dulu kalau ada COVID. Terus ya kasarnya dia hidup dari gaji ke gaji tiap bulan gitu, padahal gajinya lumayan. Ya bisa lah kalau diatur gitu. Ya emang setuju sih sama pengantarnya ini. Uang itu psikologi, bukan hitung-hitungan, bukan matematika. Terus masuk ke bab pertama. Inti dari bab pertamanya itu judulnya tak seorang pun gila. Tak seorang pun gila dalam artian ini garis besarnya itu yang orang lain alami itu belum tentu sama yang kita alami gitu. Intinya pengalaman orang kan beda-beda nih. Nah itu juga mempengaruhi keputusan finansialnya di hidupnya gitu. Dicontohin misalkan di saat orang yang lahir atau mulai dewasa di mana suku bunga itu rendah, pasti dia larinya ke obligasi gitu. Dan sebaliknya di mana orang saat lahir saham sedang matang-matangnya gitu, sedang
fase bull run-nya gitu saham, ya dia pasti akan agresif ke saham gitu. Intinya apa yang orang lain alami itu belum tentu salah, dan apa yang kita alami juga belum tentu salah. Dan itu berpengaruh ke keputusan finansial kita. Dan jadi gue juga setuju juga sih, bener sih. Karena ya misalkan ya, gue kan umur 24 ya. Dan ketika bapak gue itu sekitar umur 20-an ya, 25 itu ya, kira-kira kan tahun 90-an itu ya. Bapak gue tuh nikah kalau nggak salah umur 27 atau 28 gitu, dihitung-hitung. Tahun 98 nikah. Yang tahun 90-an itu kan di situ kan saham Indonesia sedang early-nya gitu ya, sedang fase pertamanya lah, fase-fase awal saham gitu. Ya kalau di saat itu dia invest ke saham, ya mungkin sekarang tinggal menuai hasilnya aja kan gitu. Ya walaupun saat itu saham belum segampang sekarang ya, harus datang ke kantor, sekuritas segala macam. Bahkan dikasih tahu, pernah ngeliat kalau zaman dulu tuh beli saham ya bentuknya tuh kayak sertifikat gitu, kepemilikan, bukti kepemilikan saham. Dan zaman dulu tuh satu lot masih 500 lembar. Nah, sekarang kan satu lot 100 lembar. Ya bener sih. Dan misalnya zaman sekarang, ya saham Indonesia 5 tahun belakangan aja nggak bagus lah buat di invest dalam jangka panjang gitu. Returnnya nggak bagus. Kecuali bang apa blue chip yang benar-benar blue chip ya. Sandiaga Uno aja bilang saham Indonesia tuh yang buat di hold jangka panjang nggak nyampe 10 gitu. Misalnya yang masih bisa di hold buat jangka panjang tuh big bank sih, yang bank-bank besar tuh, itu masih bisa. Dan ya bener sih, bahkan di bab satu itu juga dijelasin apa yang kita pelajari. Misalnya misal kayak gue kan nggak pernah ngerasain di zaman krisis moneter ya. Misalkan gue pelajarin krisis moneter pun ya gue kan nggak ngerasain itu juga berpengaruh sama keputusan finansial gue. Karena apa yang kita pelajari itu apa yang bukan apa yang kita alami gitu. Itu pasti berpengaruh gitu. Kalau di buku dicontohinnya itu John F. Kennedy, dia kan jadi presiden di tahun 1960 ya kalau nggak salah ya. Ya 1960 John F. Kennedy jadi presiden terpilih. Bentar gue cek. Kita coba upload kali ya video ini ya. Iya, 1960 John F. Kennedy. Padahal dia belum punya pengalaman di krisis ekonomi Great Depression, depresi besar tuh. Ya pengalaman dia di sini dikasih tahu kalau waktu Perang Dunia II itu tuh pengalamannya dia menghadapi krisis ekonomi. Jadi pada akhirnya dia terpilih, ya setidaknya dia punya pengalaman waktu Perang Dunia II kan. Jadi ya itu yang mau dikasih tahu di bab 1 ya. Ini nggak semua orang gila gitu, lu jangan anggap orang lain dengan pengalamannya sendiri itu aneh gitu. Ya, karena semua orang pernah melalui masa-masa yang berbeda gitu. Dan penting sih, penting masa di mana seseorang itu lahir mempengaruhi keputusan finansialnya ya. Masuk akal. Apalagi ya. Udah sih intinya dari bab 1 tuh itu. Terus ngomongin Bitcoin bentar. Bitcoin di sekarang nih tanggal 11 Juni ini
kemarin Jumat minggu lalu pengumuman NFP kan di Amerika. Jadi NFP itu NFP itu data pekerjaan selain pertanian gitu, perkebunan juga. Itu datanya naik apa turun ya? Pokoknya keputusan dari NFP kemarin itu membuat dolar menguat. Itu tiba-tiba langsung naiknya lumayan lah. Dan itu yang membuat harga Bitcoin langsung turun dari 70 ribuan ke 68 ribu kalau nggak salah, sampai hari ini terus turun. Bahkan udah sempat nyentuh 66 ribu dolar tadi itu. Dan lucunya ada yang analisis kalau data NFP-nya itu dimanipulasi gitu. Untuk apa? Ya untuk pemilu nanti, Biden, pemilu November nanti. Karena data-data yang bersanding dengan NFP itu tuh nggak sinkron gitu. Misalkan kayak data lowongan kerja. Sebenarnya kalau nggak salah kan NFP-nya tuh naik deh. Tapi lowongan kerjanya tuh berkurang gitu. NFP-nya tuh ya intinya dari data-data itu tuh ada indikasi kalau ada satu orang yang bisa double job gitu. Jadi nggak sesuai datanya. Terus dampak dari NFP ini bisa mengindikatorkan kalau ekonomi di Amerika itu lagi baik-baik aja gitu. Sehingga nanti tanggal 12 Juni ini itu kan ada pengumuman rate cut-nya Amerika, pemotongan suku bunga, ini dipotong atau enggak suku bunganya gitu. Itu bisa pengaruh ke situ, kayak ibaratnya ini inflasi masih tinggi, ya ekonomi nggak terlalu banyak berubah gitu, jadi ya rate cut nggak diperlukan gitu. Jadi Amerika bakal menahan suku bunganya, yang mana itu akan berpengaruh ke Bitcoin. Jadi Bitcoin nggak akan kemana-mana lagi gitu. Makanya masih di sini aja, itu masih di sideways saja karena suku bunga Amerikanya nggak dipotong. Gue jelasin sedikit kali ya, apa pengaruhnya suku bunga sama high risk aset seperti Bitcoin atau aset-aset yang risiko tinggi kayak saham juga. Jadi ketika suku bunga suatu negara itu dipotong turun, ya logikanya orang-orang pada mau ngambil duitnya dari bank gitu. Ngapain gue taruh di bank, suku bunganya kecil kok. Dan akhirnya orang-orang pada mindahin ke aset-aset yang resikonya lebih tinggi gitu, misalnya saham, terus ke salah satunya ke kripto. Misalnya secara umumnya kalau di kripto ya ke Bitcoin dulu gitu. Itu yang mempengaruhi kenapa pemotongan suku bunga itu penting buat Bitcoin. Tapi tadi baru lihat di channelnya Bitcoin di Telegram itu ada, nggak tahu ini benar apa nggak, semoga benar ya. Senatornya Amerika ini, kalau nggak salah senator yang ini nih cewek, ini gue lupa siapa namanya. Senator yang ini nih kirim surat ke Jerome Powell, ke inilah kepala Fed lah, kepalanya Bank Sentral Amerika, Federal Reserve. Itu ngirim surat kalau minta suku bunga buat dipotong, buat cut rate gitu. Kalau emang ini beneran. Tapi entah, lucu ya. Ngapain diumumin gitu ya? Nggak dikasih tahu, ngirim suratnya gitu. Kayak biar orang spekulasi kali ya. Biar orang spekulasi, wah nih
udah dikirim surat gini nih. Nah, walaupun belum tahu bakal dipotong atau enggak, tapi orang-orang spekulasi aja gitu, biar orang spekulasi. Ya, senatarnya sih minta dipotong, tapi belum tahu nanti tanggal 12 kayak gimana ya pengumumannya. Dan oh ya, ada analisisnya lagi gitu. Jadi The Fed tuh nahan suku bunga deket-deket, apa, dipotongin tuh deket-deket sama pemilu, supaya nanti pas suku bunganya dipotong tuh seakan-akan ekonomi bagus gitu buat di bawah pemerintahnya Biden. Ya dari sini, kalau memang analisis itu benar ya, ya nggak benar sepenuhnya lah, ada indikasi lah mengarah ke sana. Ya, ya, pemerintah memainkan gamenya gitu. Pemerintah yang memang dari awal memegang gamenya, mau gimana pun. Mereka yang punya semua instrumen di pemerintahan, instrumen buat ngontrol semuanya. Jadi suka-suka mereka gitu. Itu sih, itu dulu kali ya. Seru juga bikin video gini ya. Boleh kali ya. Bikin gini aja terus upload, bikin upload. Ntar kalau niatan dikit, edit, tambahin apa-apanya gitu ya. Uploadnya nih. Upload YouTube, linknya taruh di IG. Boleh juga. Daripada capek-capek kan nulis di story. Nah, banyak yang mau gue ceritain tentang Bitcoin tuh. Kita bikin satu TPI, apa, bikin satu video khusus buat Bitcoin. Soal gue pede-pede aja sih ngerekam 20 menit 20 menit aja. Memori HP gue setengah tera cuy, sayang nggak dipakai. Upload ke YouTube buat arsip ya kan. Upload di YouTube hapus, upload di YouTube ya hapus ya nggak. Nah, kalau udah ada budget beli mic, beli clip on, ya paling itu aja sih. Ini gitu dulu ya. Seru. Kita coba bikin live video lagi, oke.